warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kita mulai aja ya, udah jam 10:03. Ngomong-ngomong, ini ketua kelasnya udah hadir belum ya? Saif udah hadir belum ya? Belum ya? Ya udah deh. Bentar. Oke, hubung udah 29 orang, kita mulai ya kuliahnya ya hari ini. Gimana, masih pada semangat belum? Masih pada semangat nggak ini kuliahnya? Minggu depan kayaknya kita udah mulai UAS ya? Sudah mulai UAS ya minggu depan ya. Kalau di ITERA biasanya ada minggu tenangnya nggak ya kalau UAS? Atau langsung? Ada yang tahu minggu tenang? Kalau itu beda-beda sih Bu, tergantung dosennya. Oh gitu. Oh jadi nggak 1 minggu libur sebelum UAS gitu nggak ada berarti? Nggak ada Ibu, jadi minggu depan langsung hari Seninnya udah mulai UAS langsung Bu. Oh, oke. Oke deh, gitu. Oh, berarti nggak ada minggu tenang ya. Oke. Siap. Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Baik, di perkuliahan kali ini materi kita yaitu tentang siklus sel. Di minggu lalu kita udah belajar apa ya materi yang kemarin hari Sabtu, saya udah lupa aja lagi. Materi yang hari Sabtu kemarin tentang transkripsi, translasi yang bagian apa kemarin? Bukan sintesis protein, yang satu lagi. Kok aku udah lupa aja. Ya, pokoknya transisi translasi lah kemarin itu. Nah, sekarang kita lanjut ke siklus sel. Nah, harapannya pada perkuliahan kali ini mahasiswa mampu menjelaskan proses replikasi DNA. Kemudian juga mampu menjelaskan mitosis serta sitokinesis, lalu kemudian juga proses meiosis. Ya. Nah, untuk overview-nya kita nanti ada pendahuluan dulu, kemudian ada replikasi DNA, kita bahas. Kemudian ada bahas mitosis dan sitokinesis, lalu meiosis. Ini kebalik sih, harusnya habis pendahuluan mitosis sitokinesis dulu, meiosis baru replikasi DNA. Nggak masalah. Oke. Pendahuluan. Rudolf Virchow. Nah, dalam aksioma Latin itu dia bilang kalimat omnis cellula acellula, artinya setiap sel itu berasal dari sel. Nah, jadi artinya apa? Jadi sel itu nggak ujuk-ujuk ada. Jadi sel itu ada dari sel sebelumnya. Artinya di sini mengarah ke kata-kata replikasi. Terus kemudian kelangsungan kehidupan didasarkan pada reproduksi sel atau pembelahan sel. Nah, itu tadi ya, yang omniselula aselula. Di mana pembelahan sel yaitu terjadi pertumbuhan embrio atau perkembangan embrio menjadi organisme dewasa, lalu kemudian untuk fungsi keberlangsungan dari generasi selanjutnya. Nah,
Jadi secara garis besar, tipe pembelahan sel itu dibagi menjadi 3, yaitu ada amitosis, kemudian ada mitosis, lalu ada meiosis. Amitosis itu terjadi secara langsung, jadi dia nggak ada tahapan-tahapannya. Itu contohnya seperti bakteri atau organisme uniseluler, seperti amuba. Amuba sering ya, banyak contohnya. Kemudian mitosis, ya, pertumbuhan dan perkembangan, lalu perbaikan. Terus kemudian ini adalah tahapan reproduksi untuk aseksual, yaitu terjadi pada sel tubuh atau somatit. Kemudian meiosis itu untuk reproduksi seksual, di mana proses meiosis ini terjadi untuk sel gonad, seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarnya ditunjukkan seperti ini, si proses pembelahan sel. Ini contoh pembelahan si amitosis. Jadi dia langsung aja, nggak ada tahapan-tahapan profase, metafase, anafase, telofase, itu nggak ada. Jadi dia terjadi secara instan aja. Oke. Nah, kita masuk ke mitosis. Kayaknya di sini ini pelajaran ulangan nih. Mitosis yaitu setiap kromosom merupakan molekul DNA sangat panjang dan mengandung sejumlah gen, itu udah tahu ya. Jadi kromosom itu sebenarnya terdiri dari gumpalan DNA dengan protein histon lalu membentuk struktur yang disebut kromosom, di mana kita tahu DNA itu sendiri itu terdiri dari banyak gen. Jadi DNA nama lainnya adalah genom. Nah, kromosom hanya akan terlihat pada proses pembelahan sel. Artinya apa? Di saat sel itu membelah, ya, si untaian DNA tadi itu yang tergulung protein histon itu dia hanya berbentuk seperti benang kromatin, jadi dia tidak berbentuk seperti kromosom. Sedangkan kromosom itu disebut kalau seandainya dia membentuk struktur yang di saat benang kromatin itu dia posisinya menebal, jadi dia bisa terlihat. Nah, posisi benang kromatin itu menebal itu adalah pada saat proses pembelahan sel. Nah, Nah, saat pembelahan sel, kromatid membelah menjadi 2 sel anak, dan masing-masing sel anak akan memiliki set kromosom yang identik. Nah, jadi kromosom itu, ini minggu lalu juga saya udah jelasin, kromosom itu seperti ini. Ya. Kalau ada yang bilang kromosom seperti ini, benar. Tapi kromosom itu pada dasarnya dia hanya seperti ini, jadi hanya kayak satu lengan, gimana? 2 lengan ya, 2 lengan, di mana tengahnya ada bagian sentromer. Lalu kemudian dia membelah menjadi, dia membentuk sister kromatid dulu nih, sister kromatid yang nempel di bagian sentromer. Nah, lalu kemudian dia membelah menjadi 2 set kromosom yang identik. Jadi yang disebut kromosom itu yang ini ya, single kromosom itu seperti ini. Semoga nggak ada yang salah lagi ya di sini. Oke, untuk biar paham, kita coba nonton video dulu. Oke, maaf. Have you ever looked down at your leg or your arm to find some cut, and you have no idea where it came from or how you got it? So you put a bandage on it, and a few days later, it's gone. It's all healed, and you don't even think anything of it, that this amazing process causes this to happen. Or let's say you're looking at your nails, and you notice they're a lot longer since the last time you cut them. Or let's say you're looking in the mirror, and you notice that you are a lot bigger than you were when you were 5 years old. What do all of these things have in common? One major thing they have in common is mitosis. Mitosis is a type of cell division done by most of your body cells, and it's really important for cells to divide. If they didn't divide, you wouldn't grow. I mean, how do you grow if you can't make more cells, right? So one reason why you're bigger than you were when you were 5 is mitosis. Mitosis also is great for repair of damage. If you have some kind of accident, like we were talking about that cut on your arm or leg, well, you want to make sure it gets repaired well. So you have to make more cells to do that. Mitosis is great for that. Now, it's really important to understand what it is not. Mitosis is not a process that makes sperm or egg
cells because that's something different. Meiosis, which sounds like, unfortunately, but it's a different process. Mitosis is done to produce body cells. Mitosis makes identical cells. That is the goal, identical cells. So if you're trying to make more skin cells to replace worn out or damaged skin cells, you don't want to start suddenly making stomach cells there. That would be ridiculous. You want to make sure you have identical cells replacing what was lost. So mitosis makes identical cells. It's a really important thing. It's also important to understand that your cells are not dividing all the time. If all they did was divide, it would just be rapid, crazy growth. In fact, this is kind of what cancer is. Cancer is uncontrolled cell growth. We have a clip on the cell cycle and what the cell is usually doing most of its daily life, which is actually a phase called interphase, where it's growing and replicating its DNA and carrying out its daily cell functions. That's where cells spend most of their time in respect to the whole cell cycle. Mitosis is a very short amount of time in respect to the whole cell cycle, but mitosis is a critical process because this is where it is going to divide and make more cells. Before we get into the steps of division, it's really important to understand that your cells have something inside them, the nucleus. And the nucleus holds your DNA. DNA is really important because it's your genetic information. And if you're going to make more cells, you need to have the same DNA in those new cells as you did in your original cells. You want it to be identical, no mistakes. Very important. The problem is you've got a lot of DNA, and we've got to get that DNA into the new cells using mitosis. So there has to be a better way to organize that DNA. Well, what actually happens is that DNA can be organized into these condensed units called chromosomes. Chromosomes are made of DNA and protein. You've probably heard before that humans have 46 chromosomes. That means 46 chromosomes are found in most human body cell nuclei. What are nuclei? Well, it's the plural of nucleus. You don't say nucleuses, you say nuclei. Well, in the nuclei, there are 46 chromosomes. Organizing DNA into condensed chromosomes makes it a lot easier to move over when you're making new cells. So if you have 46 chromosomes in a human body cell, you have to duplicate those chromosomes in interphase before mitosis starts. That basically means you're duplicating your DNA, since chromosomes are made of DNA and protein. You have to do this before mitosis starts because if you're going to make an identical cell that has 46 chromosomes, just like the original, well, it makes sense you have to duplicate the genetic material for splitting. So if you look at our cell cycle video clip, we talk about interphase. That's a stage where most of the time cells are spending their time. They're actually duplicating their DNA during that time. So ready for the tricky part? Because we tend to count chromosomes by the number of centromeres present, when the 46 chromosomes duplicate, we still say there are 46 chromosomes, as the sister chromatids are still attached, and we're counting by centromeres. So 46 chromosomes here, they replicate in interphase, and you still have 46 chromosomes in this picture, but you went from 46 to 92 chromatids. We have a video explaining that in more depth and how that factors in for mitosis. Okay, so now we can get right into mitosis. I like to tell students to remember PMAT. It's a little acronym that helps you remember. The P is for prophase, the M is for metaphase, the A is for anaphase, and the T is for telophase. So remember PMAT, the stages in order. The very first step is prophase. Prophase because it's the beginning step, the nucleus is still there. And it's going to go away later on, but this is a stage where it's actually still there. The chromosomes are visible. In fact, we say they're condensing, which means they are thickening and visible. The next stage is metaphase. M for metaphase, but I also like to remember M for middle because in this stage, the chromosomes line up in the middle of the cell. The nucleus has been disassembled. It's no longer there. So we've got the chromosomes in the middle
waiting there. Next, the A is for anaphase. In anaphase, I like to think as the A for away. The chromosomes move away. They are moving to opposite sides of the cell, so they are moving towards the poles of the cell. Now, one thing to point out, these chromosomes, they're not moving by themselves. They actually have something called spindles. These spindles are fibers that help move the chromosomes to the ends, kind of helps them move along. The last stage of mitosis, think T for telophase. In telophase, the chromosomes are actually at the complete opposite ends, and new nuclei are forming on each side to make these two new cells. The nuclei are starting to surround the chromosomes on both sides. I like to think of the T for 2 because you can really see in this step that the end goal is going to be 2 cells. And in the human body, they're each going to have 46 chromosomes. And again, remember, they are identical. Now, cytokinesis is responsible for the final separation into 2 cells by splitting the cytoplasm, which completes after the PMAT mitosis stages. So why did all this matter? Without understanding cell division, we wouldn't understand how growth and repair happens, because they both require more cells to be made. Understanding mitosis is also very important for cancer research. Cancer itself is uncontrolled cell growth. So in other words, uncontrolled mitosis. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Oke. Demikian videonya. Sudah cukup paham gimana tahap-tahapnya si mitosis ya. Jadi secara garis besar, siklus sel itu terdiri dari fase, kalau yang di mitosis ada interfase dan mitosis. Di mana si interfase, ini kalau di sini ditunjukkan di yang hijau ini ya. Nah, ini dia fasenya mencapai hingga tadi yang dibilang berapa? 90%. Dimana kita tahu fase interfase ini adalah fase persiapan. Jadi ibaratnya nih kayak lagi mau ujian ya. Si interfase ini posisinya fase persiapan mau ujian. Jadi kayak latihan soalnya, tryout-nya, belajarnya. Nah, kita tahu ujian itu kan cuma makan waktu sekitar sejam 2 jam ya. Sementara persiapannya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan tahunan kayak gitu ya. Nah, inilah ibaratnya si interfase. Sementara si mitosis ini ibaratnya kayak ujiannya yang kira-kira tadi dibilang ya sekitar hanya 10%. Jadi mitosis ini terjadinya sangat singkat ketimbang si interfase. Seperti itu. Nah, fase interfase itu dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase G1 atau disebut dengan gap 1, lalu kemudian S, panjangannya sintesis, lalu kemudian, video saya nggak ini tadi. S sintesis, lalu kemudian G2 itu disebut dengan gap. Nah, lalu kemudian fase mitosis itu dibagi lagi menjadi 2, ada mitosis, lalu kemudian sitokinesis. Si interfase, apa yang terjadi pada fase gap 1 atau growth 1, sebenarnya ini macam-macamnya, ada yang bilang gap, ada yang bilang growth ya. Nah, fase G1 itu di mana sel melanjutkan aktivitas biosintetik. Sel mulai mensintesis protein-protein. Mensintesis protein itu maksudnya apa? Protein yang dia butuhkan untuk nanti mitosis. Lalu kemudian sel meningkatkan jumlah organel, kemudian ukurannya juga mulai bertambah. Jadi di fase growth 1 itu dia memperbesar ukuran selnya. Ya, salah satunya juga organelnya mulai ditingkatkan jumlahnya. Nah, masuk ke fase sintesis. Sintesis artinya apa? Kata lain sintesis itu sama dengan membuat sesuatu. Kayak kemarin, sintesis protein berarti membuat protein. Nah, fase sintesis ya, apa yang dibuat di fase S ini? Yaitu dia membuat DNA. Membuat DNA dalam kata lain, dia mereplikasi DNA-nya. Jadi dia menduplikasi DNA di mana semua kromosom mereplikasi
bereplikasi ya, ini kata-katanya, bereplikasi sehingga memiliki 2 kromatid saudara. Jadi yang tadinya dia single kromosom yang berbentuk single kromatid, dia menduplikasi menjadi kromosom yang berbentuk sister kromatid, yang tadi seperti huruf X ya. Nah, jadi si berbentuk huruf X itu dia terbentuknya di fase interfase, tepatnya di sintesis. Kemudian lanjut nih ke fase growth 2. Di mana fase growth 2 ini ya tahapan untuk persiapan mitosis ya, tentunya karena dia udah di ujung fase interfase, di mana di sini terjadi sintesis protein, melanjutkan dari fase growth 1, kemudian mikrotubulus mulai membentuk serat spindle. Mikrotubulus itu seperti apa? Nanti kita lihat lagi di gambar yang selanjutnya. Kemudian sel menunjukkan pertumbuhan yang cepat untuk memulai pembelahan sel. Jadi di sini sudah mulai bertumbuhlah selnya untuk benar-benar ready ke fase mitosis. Nah, di fase mitosis, sebenarnya secara garis besar itu dibagi menjadi 4 tadi. Pimet tadi, profase, metafase, anafase, dan teofase. Tapi di beberapa referensi juga banyak membagi lebih detail lagi. Seperti di sini, mitosisnya ya, dia bahas mulai dari G2 interface dulu, di mana nukleus telah terbentuk dengan jelas. Nah, nukleus tidak terbentuk dengan jelas, itu kayak gimana? Yang ini ya, yang si mana nih? Yang si warna biru nih. Nih, ini nukleus telah terbentuk dengan jelas, kemudian terdapat 2 sentrosom, kemudian kromosom masih berada dalam bentuk benang kromatin. Oke, sentrosom itu yang ini. Sentrosom inilah nanti yang dia bisa membentuk struktur aster, kemudian bisa memunculkan benang spindle. Nah, di sini kromosomnya, teman-teman bisa lihat ya, kromosomnya masih kayak tadi yang di video dibilang, dia masih berbentuk benang kusut. Jadi dia masih berbentuk kromatin, kayak benang kusut. Tadi dibilangnya gimana caranya kita bisa, kalau dibilang, misalnya kita mau ngeduplikasi DNA nih, sementara DNA kita aja masih dalam bentuk benang kusut. Jadi benang kusutnya harus dirapiin dulu, harus dibentuk gumpalan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan kromosom. Tadi di video udah dijelasin. Nah, ini kurang lebih ya penampakan si fase G2 interface. Jadi di sini masih ada selnya kelihatan masih utuh, lalu kemudian inti selnya masih kelihatan, benang-benang kromatinnya di dalam, yang berbeda hanya ada si sentrosom di dalamnya seperti itu. Lalu kemudian masuk ke fase profase ya. Di profase itu mulailah si yang benang kusut ini lebih rapat di posisinya. Jadi dia sudah berbentuk kromatin, di mana tadi yang di fase interfase sebelumnya kan dia si kromatidnya udah jadi sister kromatid ya. Jadi dia sudah mulai kelihatan di sini bentuk-bentuk bakal calon kromosom dengan 2 sister kromatidnya seperti apa sih, udah mulai kelihatan ya. Nah, setiap kromosom terduplikasi, oke. Lalu kemudian gelendong mitotik mulai terbentuk. Lalu kemudian sentrosom sudah saling menjauh. Nah, tadi yang sentrosomnya di sini dekat, di sini dia udah saling menjauh. Di mana ketika dia saling menjauh menuju kutubnya masing-masing, ini nanti kan dia di kutub nih ujung-ujungnya. Nah, ini nanti akan terbentuk benang-benang yang kita sebut dengan spindle. Ya. Nah, si sentrosom ketika dia sudah mulai menuju kutub masing-masing, itu membentuk struktur yang disebut dengan aster. Aster itu seperti bintang. Ya. Lanjut, si prometafase. Nah, prometafase bagaimana? Si prometafase, sebenarnya prometafase ini hanya semacam tahapan jembatan antara profase dengan metafase. Jadi ini dia lebih detail ngejelasin si prometafase ini seperti apa. Si prometafase, selubung nukleus terfragmentasi. Selubung nukleus, si dinding nukleus tadi ya, dia udah mulai putus-putus, sudah mulai nanti perlahan dia hilang. Lalu kemudian si mikrotubul berinteraksi dengan kromosom. Jadi si mikrotubul benang spindle itu sama. Ya, jadi kalau di profase dia disebut dengan benang spindle, kalau di
fase setelah profase kayak prometafase, metafase, anafase, dia sudah disebut dengan mikrotubul. Nah, si mikrotubul ini dia sudah mulai mengikat si kromosom. Kelihatan ya, dia udah mulai nempel sama ini, si yang kayak kupu-kupu kromosomnya di sini ya. Dia nempel. Nempelnya disebut bagiannya kinetokor. Jadi tempat dia menempel antara si mikrotubul dengan si mikrosom itu disebut dengan kinetokor. Yaitu yang struktur dimiliki oleh si kromatid. Oke, si sentrosom sudah berada di kutub yang berlawanan. Oke. Nah, lanjut ke arah metafase. Si metafase tadi dia bilang apa? Kalau di video biar lebih gampang, M yaitu middle. Middle artinya tengah. Jadi untuk mengingatnya, si kromosom ya makin lama dia pasti makin pendek ya. Di metafase dia udah berada di fase yang paling coil, paling pendeknya dia ya. Nah, dia berada di middle, tengah. Atau kalau bahasa kerennya dia berada di garis ekuator. Jadi dia berada di posisi tengah ya. Nah, di posisi tengah lalu dia tentunya masing-masing itu berikatan dengan si kinetokor tadi. Nah, lalu kemudian nanti apalagi? Terjadilah di fase anafase yaitu terjadi pemisahan. Pemisahan ini sebenarnya terjadi bukan karena si kromosomnya yang memisahkan diri. Maksudnya antar sister kromatidnya itu memisahkan diri bukan, tapi dia terpisah karena ditarik oleh si mikrotubul ke masing-masing kutub. Jadi terpecahlah dia menjadi masing-masing kromatid tunggal ke masing-masing kutub. Seperti itu. Ya. Jadi di fase anafase juga kelihatan kalau ketika sister kromatid itu mulai ditarik ke masing-masing kutub, juga otomatis selnya juga semakin lonjong seperti ini. Jadi dia posisinya lebih lonjong ya ketimbang yang ini. Nah, Oke, itu dia anafase. Lalu kemudian telofase. Telofase bagaimana? Si telofase ini artinya ini adalah tahap akhir dari mitosis. Kalau tahap akhir berarti apa? Berarti sudah mulailah terbentuk di sini inti selnya sudah mulai terbentuk lagi, terus si kromosom sudah tidak terkondensasi lagi atau dia sudah tidak menebal, tapi dia balik ke bentuk asal semulanya menjadi kromatin. Nah, mikrotubul non-kinetokor lebih memperpanjang sel, lalu kemudian nukleus akan terbentuk pada kedua kutub sel. Oke, ini mulai terbentuk ya, lalu kemudian terbentuk kembali, ya karena nukleus terbentuk pasti serubungnya harus terbentuk ya. Kemudian benang kromatis setiap kromosom mulai tergulung rapat. Nah, sementara nanti dia sudah mulai membentuk lekukan. Lekukan ini kalau di sel hewan disebut dengan cleavage furrow. Nah, terus kemudian apa? Ini ceritanya setelah mitosis dia belum terpisah nih. Masih kayak ibaratnya kalau kita mau bikin adonan kue ya, dia masih kayak kita masih mau ngelepasin jadi dua gitu. Nah, sitokinesis itu adalah tahap akhir dari si mitosis. Atau nanti juga meiosis juga. Nah, berlangsung pembelahan sitoplasma. Jadi sitokinesis itu berasal dari kata pembelahan sitoplasma. Jadi sitoplasmanya terbelah menjadi dua, sehingga menjadi dua sel ya. Nah, pada sel hewan, tahap sitokinesis ini ada struktur yang disebut dengan cleavage furrow. Cleavage furrow itu yang kayak gini, yang belahannya ini. Kayak adonan dibelah. Ya. Nah, jadi dia bisa melakukan pemisahan akibat adanya struktur yang disebut dengan si cleavage furrow tadi. Kalau pada sel hewan. Nah, sekarang pertanyaannya, sel tumbuhan seperti apa? Mungkin nggak sel tumbuhan membentuk struktur cleavage furrow seperti sel hewan? Jawabannya pasti nggak mungkin ya. Karena tidak mungkin sel tumbuhan yang punya dinding sel dia membentuk lekukan. Nggak bisa. Lebih tepatnya nggak bisa. Sehingga pada tahap sitokinesis kalau terjadi di sel tumbuhan, ada struktur yang disebut dengan sel plate atau plat sel. Nah, sel plate itu yang seperti ini. Ini yang bagian tengah ini. Jadi dia membentuk sel plate, lalu dari sel plate itulah dia kemudian bisa terbelah menjadi dua sel masing-masing. Ya. Oke. Saya rasa mitosis
kita udah selesai. Kita lanjut ke tahap meiosis ya. Kalau untuk lebih lanjutnya boleh ditonton video ini dulu. Ini seru. Have you ever wondered how two siblings can have the same mom and dad and still look so different? Well, today we're going to talk about a process that makes that possible, a process called meiosis, not to be confused with mitosis, which sounds unfortunately similar. Mitosis makes identical body cells, like your skin cells and stomach cells. Recall from our mitosis clip that since it makes identical body cells, mitosis is important for growth and for repair of damage, or to replace worn-out cells, but not meiosis. Meiosis is a process that contributes to genetic variety. Meiosis also doesn't make body cells. It makes sperm and egg cells, otherwise known as gametes, the fancier word. You might recall that humans have 46 chromosomes. That's how many chromosomes most body cells in your body have. But there are some human cells that don't have 46 chromosomes. Human sperm cells and egg cells have 23 chromosomes. Why the number difference? Well, if a sperm cell has 23 chromosomes and an egg cell has 23 chromosomes, when they come together, that makes 46 chromosomes. That will allow a newly formed fertilized egg to develop into a human. Meiosis is what we call a reduction division because you have a starting cell that has 46 chromosomes, and your ending cell, the sperm and egg cells, have only 23 chromosomes. Before we can start getting into the stages of meiosis to make gametes, we have to remember what happens before meiosis can even start. Actually, this also happens before mitosis. It's the stage known as interphase. And if you remember interphase, it's when the cell is growing, it's replicating its DNA, it's carrying out cell processes, and just like mitosis, interphase happens before meiosis is even going to start. So the starting cell has 46 chromosomes, and you have to duplicate those chromosomes in interphase before meiosis starts. That basically means you are duplicating your DNA, since chromosomes are made of DNA and protein. Ready for the tricky part? Well, because we tend to count chromosomes by the number of centromeres present, when the 46 chromosomes duplicate, we still say there are 46 chromosomes, because the sister chromatids are still attached, and we are actually counting by centromeres. So 46 chromosomes here, they replicate in interphase, and you still have 46 chromosomes in this picture. But you went from 46 to 92 chromatids. A little tricky there. We have a detailed video that explains these chromosome numbers before and after replicating in interphase that can be useful for meiosis. Okay, so interphase checklist done. Now we can move into meiosis. You might remember the mitosis stages PMAT. The P was for prophase, the M was for metaphase, the A for anaphase, and the T for telophase. And the good news is that in meiosis, you still use those terms. But because meiosis is actually a reduction division, you're going from 46 chromosomes to 23, which means you actually divide twice. So instead of mitosis, where you divide one time and do PMAT one time, in meiosis, you're going to divide twice and therefore do PMAT twice. And because of this, in meiosis, you put numbers after the phases to indicate whether you're in the first division or the second division. So let's dive right in. So let's start with the very first step, prophase 1. One thing I like to remember about prophase is pro. This actually means before, and it kind of helps you remember that it comes before all the other stages start. This is where the chromosomes are going to condense and thicken. They are actually going to line up with their homologous pairs. The word homologous means that the chromosomes are approximately the same size and they contain the same types of genes in the same locations. They're going to match up. It is during this prophase 1 that this amazing process occurs called crossing over. Now, I know crossing over probably sounds like something very different, but this is actually a really awesome process because this is when the chromosomes, they're lined up in homologous pairs, and they have this way that they can transfer their genetic information and exchange it between each other. It's kind of like these chromosomes flop over each other, and they do a little genetic information exchange here. It makes for what we call recombinant chromosomes, which can eventually contribute to the variety that we were mentioning that siblings can have even when they have the same parents.
more about that later. Now we move into metaphase 1. In metaphase 1, think of the M as standing for middle. The chromosomes are now going to be in the middle of the cell. It's a little bit different, though, from mitosis because these chromosomes are going to be in pairs in the middle of the cell. So it's not a single file line. They're in pairs in the middle. Now, during anaphase 1, think of A for away because the chromosomes are going to be pulled away by the spindle fibers. Then we end with telophase 1, where you have two newly formed nuclei, and it becomes obvious that you're going to end meiosis 1 with two new cells. Cytokinesis follows with splitting the cytoplasm, but we're not done yet. On to meiosis 2. The very first step in meiosis 2 is prophase 2. It's not going to be nearly as eventful as it was in prophase 1, though, because they're not going to have homologous pairs of chromosomes. They also are not going to have this amazing process called crossing over. That doesn't happen again in prophase 2. You have your chromosomes, and the spindles are starting to form like they did in prophase 1, but prophase 2 is just not as eventful of having that process of crossing over. In metaphase 2, remember, think M for middle. The chromosomes are going to line up in the middle. This time, though, they are in a single file line. They are not in pairs like they were in metaphase 1. Anaphase 2, remember A for away, but this time it's the chromatids that are going to be pulled away by the spindle fibers. In telophase 2, you can see the nuclei reforming, and you can also see that the two cells have divided. There's going to be 4 cells forming. Cytokinesis will follow to completely split the cytoplasm. Now, keep in mind that meiosis in males produces sperm cells, and in females it produces egg cells. Because of independent assortment and also crossing over, you're going to have variety. For example, in a male, the 4 sperm cells that are produced each time, they are all different from each other. They're also different from the starting cell because the starting cell had 46 chromosomes and the ending cells only had 23. So they are not identical to the original and they are not identical to each other. This is going to lead to variety, a reason why 2 siblings with the same parents can look different from each other. They still developed from a unique egg and a unique sperm cell that came together. One last thing to think about. Scientists are often looking into the process of meiosis because sometimes the chromosomes don't separate correctly. It's called non-disjunction, when a cell can receive too many or too few chromosomes in the separation. This contributes to some genetic disorders, which is something scientists continue to study. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Oke. Sebentar. Oke. Itu tadi sedikit penjelasan lewat videonya mengenai meiosis. Nah, meiosis adalah pembelahan sel khusus yang terdapat pada organ atau alat reproduksi. Jadi di garis bawahi di sini selnya untuk reproduksi ya, menghasilkan sel gamet atau sel kelamin di mana memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya, di mana 46 setengahnya yaitu 23 kromosom. Jadi di sini terjadi pembelahan yang kita sebut dengan pembelahan reduksi. Nah, tujuan dari meiosis ini apa? Yaitu untuk mendapatkan individu yang memiliki jumlah kromosom normal. Di mana jumlah kromosom normal di manusia berapa? 46 kromosom ya. Setengah dari ayah, setengah dari ibu. Jadi 23 seperti itu. Nah, di tahap meiosis ini tadi kalau kita nonton di video itu jelas sekali mirip dengan si mitosis kalau dengan tahapan pembelahannya. Yang primate tadi ada profase, metafase, anafase, telofase, mirip ya dengan si mitosis. Cuma yang berbeda adalah si kromosomnya. Kromosomnya dibelah seperti apa? Seperti itu. Nah, di tahap meiosis itu terjadi pemisahan. Tahap pertamanya itu terjadi di pemisahan kromosom homolog. Nah, ini di tahap meiosis 1. Jadi secara garis besar tadi dijelasin juga kalau meiosis ini terjadi secara 2 tahap secara garis besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, perlu digarisbawahi setiap
pembelahan sel, entah itu mitosis, entah itu meiosis, pasti ada tahap persiapan yang kita sebut dengan interfase. Jadi, jangan dikira nanti kalau seandainya tahapan-tahapan sel itu seperti apa. Nanti misalnya kalau mitosis, tahapnya interfase, lalu kemudian baru masuk ke tahap yang mitosis. Sementara meiosis langsung ke tahap meiosis, enggak. Jadi meiosis itu harusnya ada tahap interfasenya juga. Seperti itu. Karena kita tahu interfase itu adalah tahap persiapan, itu adalah tahap yang cukup penting. Nah, itu digarisbawahi ya bagian sana ya. Jangan sampai lupa. Nah, masuk nih ke meiosis 1. Di mana fase meiosis 1 ya, ada tahap profase 1. Karena dia meiosis 1 jadi profasenya 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 serta sitokinesis. Nah, di fase profase 1 ya, ini dijabarkan lagi menjadi beberapa tahapan. Ada leptoten. Leptoten itu apa? Nah, pada fase leptoten, kromosom mulai dapat dilihat seperti benang dan muncul penebalan di beberapa bagian sepanjang kromosom, seperti manik-manik pada kalung yang kita sebut dengan kromomer. Nah, kromomer, krom itu artinya apa? Warna. Jadi mungkin di sini kromosomnya kelihatan bagian-bagiannya itu kayak berwarna gitu ya, warna-warni, manik-manik seperti kalung. Kemudian zigoten, kromosom yang homolog mulai berpasangan atau sinapsis. Nah, cara kromosom berpasangan dua-dua disebut dengan bivalen. Jadi di sini zigoten, ini gambarnya yang ini nih. Nah, jadi dia kromosom yang homolog itu mulai berpasangan, lalu kemudian kromosom yang berpasangan ini disebut dengan bivalen. Lalu kemudian lanjut ke pakiten. Kromosom homolog berpasangan semakin dekat dan sempurna, di mana kromosom posisinya itu semakin menebal artinya semakin kondens kalau bahasanya lebih ilmiahnya. Seperti ini. Nah, lanjut ke tahapan diploten. Nah, tiap kromosom menjadi 2 kromatid. Ya. Dalam diploten tampak struktur berbentuk silang atau huruf X yang disebut dengan kiasma antar kromatid. Jadi struktur silang ini disebut dengan kiasma, bukan kembaran. Nah, pada kiasma terjadi proses crossing over. Nah, jadi si yang X ini ya, ini kelihatan sudah kayak posisinya lengannya itu udah kelihatan di situ bisa menyilang. Nah, itu nanti bisa terjadi yang kita sebut dengan proses crossing over. Nah, inilah yang membedakan tahap meiosis dengan mitosis. Jadi, di tahap meiosis dia bisa terjadi proses crossing over. Seperti itu. Atau pindah silang. Jadi, tadi yang crossing over gimana dengan dia saling kayak terkait, nanti dia kayak tukeran informasi genetik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, diakinesis, kromosom semakin menebal dan membran nukleus mulai menghilang. Ya, membran nukleusnya nanti akan mulai menghilang, mungkin di sini sudah terfragmentasi. Dan kiasma tampak bergerak menuju ujung kromosom dalam tiap divalen. Nah, selesai di fase 1 yang sangat banyak tadi. Masuk kita ke fase metafase 1. Nah, sama kayak mitosis, metafase kita sebutnya middle ya, dia berada di posisi tengah. Nah, ini tadi yang si crossing over dari yang si profase 1, ini dilihatinnya full lagi dari profase, metafase, anafase, lalu telofase. Nah, si profase yang kita lihat di sini ada crossing over, di sini nanti bisa terjadi crossing over. Lalu kemudian di metafase 1 dia nanti akan berada di garis ekuator, ya. Lalu kemudian dia terpisah pada fase anafase, persis seperti yang tadi. Jadi ini kayaknya nggak usah kita ulang lagi detailnya, kurang lebih itu pasti sama. Nah, di anafase 1, kromosom yang telah mengalami crossing over memisahkan diri ke kutub yang berlawanan. Jadi, karena dia sudah crossing over, ya, kelihatan kalau kromosomnya ketika dia terpisah, ini dia kayak belang-belang gitu ya. Nggak kayak mitosis tadi yang cuma satu warna, misalnya kayak biru-biru semua gitu ya. Identik, sementara ini enggak. Dia udah mengalami pertukaran informasi genetik. Nah, setelah anafase, lanjut ke fase telofase dan sitokinesis. Persis seperti sebelumnya. Jadi, dia nanti kromosom yang mulai membentuk tidak terkondensasi lagi sehingga membentuk kromatin atau membentuk struktur yang lebih panjang, lalu kemudian di telofase juga terbentuk
nukleusnya kembali, dan kemudian nanti lanjut ke sitokinesis yang membentuk kita sebut dengan cleavage farol, sehingga terpisahlah menjadi 2 anakan sel seperti itu. Nah, tidak selesai sampai di situ. Meiosis ini ada tahapan selanjutnya, yaitu tahap meiosis 2. Meiosis 2 ini bertujuan untuk memisahkan si sister kromatid, atau bahasa Indonesianya kromatid saudara. Tahapnya sama, cuma ditambahkan belakangnya angka 2. Jadi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, lalu kemudian sitokinesis. Nah, tahap profase 2 ya, itu terbentuk dan aparatus gelendong terbentuk, kromosom berkembang ke arah plat metafase 2. Ini kayaknya tidak perlu dijelaskan secara detail ya, tapi yang membedakan dengan mitosis 1 tadi apa? Yang membedakan dengan meiosis 1 tadi apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Secara gambarannya, mungkin kelihatannya di ini ya, di fase metafase ya. Kira-kira apa yang membedakannya secara jelas dari gambarnya dengan si meiosis 1? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Bu. Iya, boleh nih ya, apa? Oke, kalau menurut saya dari penjelasan video tadi tuh udah jelas di Propes 1 tuh udah berbeda, karena di Propes 1 itu dia ada pertukaran informasi kan tadi. Terus kalau Propes 2 itu dia nggak ada pertukaran informasi lagi, maksudnya ya udah tinggal pokoknya nggak ada namanya pertukaran informasi kayak cross gini tuh. Terus di metafase juga jelas berbeda, karena gimana ya cara jelasin? Secara gambarnya apa bedanya? Kalau secara gambarnya di metafase 2 tadi, nih pas bagian misahnya, coba lihat nih. Ini bagian misahnya beda kan sama coba kita lihat ini ya, meiosis 1. Nah, metafase 1 sama anafase 1. Coba lihat bentuk kupu-kupunya. Karena tadi kan dia itu bentuk X-nya ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, itu. Jadi poinnya sebenarnya yang bikin beda itu di sana. Benar nih ya. Terima kasih ya sudah coba jelasin. Benar ya, yang tadi sebenarnya Nia bilang. Nah, jadi yang kalau nanti bingung, kira-kira meiosis 1 dan meiosis 2 itu seperti apa? Coba ingat gambar yang ini, yang tadi saya lingkarin ini. Mana sih yang meiosis 1-nya seperti ini. Jadi di sini yang di fase metafase dia di ekuatornya dia kayak gini nih. Kayak pasangan, apa sih tadi bilangnya kiasma ya? Kiasmanya ini yang di metafase. Jadi dia terpisahnya ke masing-masing kutub pas di anafase itu strukturnya masih kayak X kayak gitu. Nah, sementara di yang meiosis 2 dia bentuknya seperti mitosis. Jadi dia ketika dia di fase ekuatornya dia X, lalu kemudian di sininya dia udah yang strukturnya kayak V. Jadi meiosis 2 ini kurang lebih seperti mitosis. Kayak ininya, proses pemisahannya. Karena dia lanjutan dari si meiosis 1. Jadi kan ceritanya ini sel yang di profase 2 ini sebenarnya ini adalah siapa tadi ya? Ini, lanjutan dari ini pas dia sudah selesai sitokinesis. Itulah ya. Jadi itu, saya pengen tunjukin itu tadi ceritanya. Nah, sudah selesai di metafase, anafase 2, sudah mulai mulai seperti ini, mulai terpisah ya ke kutub masing-masing. Soalnya harusnya juga memanjang, ini harusnya gambarnya sekarang lebih lonjong, lalu kemudian di telofase 2 terbelah lagi seperti itu. Nah, ini poin pentingnya, telofase 2 dan sitokinesis. Pembelahan sel terjadi sehingga dihasilkan 4 sel yang haploid. Karena kita tahu tadi di meiosis 1 itu menghasilkan 2 ya, 1, 2. Lalu kemudian masing-masing itu menghasilkan 2 anakan sel lagi. Jadi nanti menghasilkan 4 sel yang haploid. Di note ya, hasil meiosis itu
selnya hasilnya haploid. Oke. Nah, lalu kemudian membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali, kromosom mengendor dan mulai tidak apa-apa. Nah, ini kesimpulannya. Jadi meiosis itu poinnya di kiasma, di mana saat kiasma terjadi proses yang kita sebut dengan crossing over. Lalu kemudian dia memiliki 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi sehingga dia dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Haploid artinya apa nih? Yang N ini nih. Sementara si mitosis ya, ketika dia di akhir itu menghasilkan 2 sel anakan di mana masing-masing selnya bersifat diploid. Oke. Jangan kebalik ya. Nanti yang haploid yang mana, yang diploid yang mana. Nah, selesai di mitosis dan meiosis, kita lanjut dulu aja ya ke replikasi. Ini hari ini lumayan banyak nih materinya, semoga nggak bosen. Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau lanjut dulu? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Replikasi. Ya. Replikasi, kita nonton videonya dulu. DNA. We talk about it so much. It's the ultimate director for cells, and it codes for your traits. With a molecule that has a function like that, it makes sense that when you make another cell, like in cell division, you would also need to get more DNA into the new daughter cell. And that introduces our topic of DNA replication, which means making more DNA. First, let's talk about where and when. First, where? Well, if it's in a eukaryotic cell, it occurs in the nucleus. However, remember, not all cells have a nucleus, such as prokaryotic cells. They don't have a nucleus. Still, both prokaryotic and eukaryotic cells do DNA replication, but there's some differences between the two that this clip doesn't go into. Next, when? When does this happen? Well, a cell is going to need to do this before it divides so that the new daughter cell can also get a copy of DNA. To get specific, in a eukaryotic cell, that's going to be before mitosis or meiosis in a time known as interphase. I think DNA replication would actually make a great video game. Still waiting for that to be invented. I'm going to introduce the key players in DNA replication so that you can get some background information. Now remember, these are just some major key players. There's a lot to this process. Many of the key players are enzymes. In biology, when you see something end in ASE, you might want to check because it's very possible that it's an enzyme. Enzymes have the ability to speed up reactions and build up or break down the items that they act upon. So here we go with the key players. Helicase, the unzipping enzyme. If you recall that DNA has 2 strands, you can think of helicase unzipping the 2 strands of DNA. Helicase doesn't have a hard time doing that. When unzipping, it breaks through the hydrogen bonds that hold the DNA bases together. DNA polymerase, the builder. This enzyme replicates DNA molecules to actually build a new strand of DNA. Primase, the initializer. With as great as DNA polymerase is, DNA polymerase can't figure out where to get started without something called a primer. Primase makes the primer so that DNA polymerase can figure out where to go to start to work. You know what's kind of interesting about the primer it makes? The primer is actually made of RNA. Ligase, the gluer. It helps glue DNA fragments together. More about why you would need that later on. Now, don't feel overwhelmed. We'll go through the basics of this sequence in order. But remember, like all of our videos, we tend to give the big picture. There are always more details and exceptions to every biological process that we can't include in such a short video. DNA replication starts at a certain part called the origin. Usually this part is identified by certain DNA sequences. At the origin, helicase, the unzipping enzyme, comes in and unwinds the DNA. Here's the thing though, you don't want these strands to come back together. So SSB proteins, which stands for single-stranded binding proteins, bind to the DNA strands to keep them separated. And topoisomerase, I always have to slow down when I say that enzyme's name, keeps the DNA from supercoiling. Supercoiling might sound super, and it can be when you're trying to compact the DNA, but it's something that needs to be controlled during DNA replication. Supercoiling can involve an overwinding of the DNA, and you need the DNA strands to be separated for the next steps.
Primase comes in and makes RNA primers on both strands. This is really important because otherwise DNA polymerase won't know where to start. In comes DNA polymerase. Okay, before we go on, remember how we said DNA has 2 strands? They're not identical, they complement each other. In our video that covers DNA structure, we talk about how the bases pair together with hydrogen bonds. The base adenine goes with the base thymine, and the base guanine goes with the base cytosine. These strands are also anti-parallel, so they don't go in the same direction. What do we mean by direction? Well, with DNA, we don't say north or south. We say DNA either goes 5' to 3' or 3' to 5'. What in the world does that mean? Well, the sugar of DNA is part of the backbone of DNA. It has carbons. The carbons on the sugar are numbered right after the oxygen in a clockwise direction. 1', 2', 3', 4', and 5'. The 5' carbon is actually outside of this ring structure. Now, you do the same thing for the other side, but keep in mind DNA strands are anti-parallel to each other. So let's count these, again clockwise after the oxygen. 1', 2', 3', 4', 5', and the 5' is out of this ring. This strand on the left runs 5' to 3', and the strand here on the right runs 3' to 5'. We'll explain why all that matters in a moment. So let's take that knowledge there and look at DNA replication here. In this image, I labeled the top original strand 3' to 5'. I labeled this bottom original strand 5' to 3'. That's the original DNA that is going to be replicated. DNA is unwinding here thanks to helicase. In this example, it will keep unwinding in this direction. Primase places primers. DNA polymerase is building the new strands. Now, the thing about DNA polymerase is when it's building a new strand, it can only build the new strand in the 5' to 3' direction, meaning it adds new bases to the 3' end on the new strand. See how it's being built in the 5' to 3' direction? This one is called the leading strand. But take a look down here. So DNA polymerase, once again, is building a new strand in the 5' to 3' direction. But there's a bit of a problem here. See, as DNA unwinds, because DNA polymerase can only build the new strand in the 5' to 3' direction, it has to keep racing up here next to where this unwinding is happening. You can see why then this new strand is known as the lagging strand. On this lagging strand, primers have to keep being placed in order for DNA polymerase to build. These fragments that result are known as Okazaki fragments. Primers have to get replaced with DNA bases since the primers were made of RNA. Ligase, the gluing enzyme, as I like to nickname it, has to take care of the gaps between Okazaki fragments, sealing them together. At the end of replicating, you have 2 identical double helix DNA molecules from your one original double helix DNA molecule. We call it semi-conservative because the 2 copies each contain one old original strand and one newly made one. One last thing. Surely you've had to proofread your work before to catch errors. In this process, you don't want DNA polymerase to make errors. If it matches the wrong DNA basis, then you could have an incorrectly coded gene, which could ultimately end up in an incorrect protein or no protein. DNA polymerase is awesome. It has proofreading ability, meaning it rarely makes a mistake, which is a good thing. So remember how we said there is far more detail to this process to explore? The detailed understanding of DNA replication has led to some life-saving medical treatments that can stop DNA replication in harmful cells, including pathogenic bacteria or human cancer cells. We encourage you to explore beyond the basics. Check out the further reading suggestions and the video details to explore more. Well, that's it for the Amoeba Sisters. I remind you to stay curious. Oke, bagaimana tahap replikasinya? Apakah sulit untuk dipahami? Replikasi ini cukup kompleks, ya. Walaupun kelihatannya simpel, kayak DNA, kemudian dilepas bindingnya, lalu kemudian dibuat komplementernya, lalu kemudian jadilah menjadi duplikasi atau duplikatnya.
Simpelnya seperti itu, tapi secara garis besarnya kalau dilihat ininya lumayan banyak ya enzimnya tadi ya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nah, replikasi itu apa? Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Namanya juga replika ya, pasti jadinya perbanyakan. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, yang digarisbawahi adalah proses yang mengawali pertumbuhan sel, si replikasi. Ini detailnya kalau di tahap pembelahan sel tadi terjadi di tahap mana kira-kira? Tahap interfase ya, tahap interfase yaitu khususnya di bagian fase S. Ya, ini terjadi replikasi DNA atau RNA. Nah, ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Nah, jadi metode replikasi itu ada 3 hipotesis ya. Ada replikasi konservatif, replikasi semi-konservatif, dan replikasi dispersif. Nah, kalau dilihat di gambar, konservatif, DNA yang atau materi genetik yang aslinya itu berbentuk berwarna abu-abu. Ini induknya. Kalau di konservatif bagaimana? Si konservatif dia rantai polinukleotida lama tetap dan kedua rantai polinukleotida yang terbentuk terdiri dari pasangan rantai nukleotida yang baru. Jadi dia seperti ini bentuknya. Jadi yang abu-abu tetap menjadi abu-abu, lalu kemudian terbentuklah yang untai baru seperti DNA juga yang berwarna merah apa orange ya? Merah aja ya, merah. Lalu kemudian semi-konservatif, ya semi-konservatif itu untai DNA-nya dilepas dulu menjadi 2, jadi nanti dibikinlah komplementernya. Jadi yang terbentuk yang baru itu kurang lebih ini. Setiap DNA hasil replikasi terdiri dari polinukleotida lama dan baru. Lalu kemudian replikasi dispersif, ini dilihatnya sampai yang generasi 1 aja ya, biar nggak pusing. Karena generasi 2-nya udah mulai bingung nanti kalau lihat. Nah, si dispersif bagaimana? Si dispersif ini dia kata-katanya rantai polinukleotida lama putus-putus. Selanjutnya, setiap polinukleotida yang mengandung potongan dari polinukleotida asal dan potongan dari polinukleotida pasangannya membentuk polinukleotida penggenap baru. Jadi yang di-highlight di sini itu bagiannya di sini dia putus-putus seperti itu. Nah, dari 3 hipotesis tentang model replikasi DNA ini yang dipakai atau yang disepakati, yang lebih banyak setujunya orang adalah bagian si replikasi semi-konservatif. Jadi di video juga kita pahamnya yang dianut itu rata-rata orang anutnya yang semi-konservatif ya. Di video tadi kelihatan ya, ketika DNA-nya harus dilepas dulu seperti itu. Nah, mekanisme replikasi. Proses replikasi DNA diawali dengan pemutusan atau yang disebut dengan denaturasi. Denaturasi apa yang didenaturasi yaitu ikatan antara untai DNA yang satu dengan untaian komplementernya sehingga ini terpisah lebih tepatnya dengan reaksi enzim atau enzimatis. Kata-kata denaturasi pasti udah nggak asing lagi. Biasanya kalau dengar denaturasi ingatnya denaturasi protein. Denaturasi itu artinya kayak proses pengerusakannya dalam tanda kutip ya, pengerusakan yang terjadi akibat suhu tinggi. Jadi kalau di PCR itu nanti ada juga namanya proses denaturasi, fungsinya sama seperti replikasi, dia nanti untuk membuat DNA-nya itu berpisah ya, dengan memanfaatkan suhu yang cukup tinggi kalau di PCR. Nah, tapi denaturasi nggak selalu suhu tinggi sih. Karena kalau di DNA, kalau di sel harusnya nggak mungkin ya suhu tinggi. Nah,
Denaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai ORI. ORI singkatan dari Origin of Replication. Yaitu titik awal replikasi. Jadi tahap replikasi itu tidak serta-merta terserah mau direplikasi dari bagian mana, enggak. Jadi ada titik yang disebut dengan ORI. Jadi dia selalu direplikasi dari titik itu. Jadi nggak sembarangan semaunya di mana dia mulai replikasi, enggak. Nah, pada tahap replikasi itu juga kita kenal dengan sebutan replication fork. Jadi replication fork ini karena si untai DNA-nya lepas ya, dia membentuk semacam kayak garpu, makanya disebut dengan replication fork. Nah, kalau di bawah mikroskop itu kurang lebih dia kayak gini nanti. Kelihatan kayak ada gelembung-gelembung atau bubble. Nah, replication fork ini juga disebut dengan bahasa Indonesianya pastinya garpu replikasi ya. Nah, proses membukanya double helix ini tentunya dengan bantuan enzim yang kita sebut dengan DNA helikase atau enzim helikase. Karena dia proses replikasi DNA, jadi disebutnya DNA helikase. Nah, daerah membukanya double helix DNA ini bisa terlihat di mikroskop. Di sini ya bubble ya. Nah, bubble ini akan mengalami peningkatan ukuran sejalan dengan bergeraknya replikasi fork pada DNA helix. Jadi nanti bubble-nya itu posisinya kayak jalan gitu. Ini di pertemuan sebelumnya juga saya udah kasih lihat ya gimana si bubble-nya bisa mengikuti alur ininya. Kayak si transkripsi juga kalau nggak salah kayak gini ya. Kita kenalan dulu nih dengan enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Ini ada banyak ya. Jadi replikasi DNA ini proses yang sangat-sangat diperlukan. Istilahnya kayak aktor utamanya itu enzim. Ada enzim. Kita lihat enzimnya aja di sini. Ini sorry ya, warnanya saya juga nggak tahu nih kenapa gelap banget, latarnya nggak bisa saya ganti, jadi agak susah dilihat. Kita lihat dulu enzimnya, ada helikase, ya. Kita buletin aja. Ada primase, RNA primase. Kalau enzim pokoknya ada ase-ase belakangnya. Lalu kemudian ada DNA polymerase. Ini juga ada DNA polymerase. Sebenarnya masih banyak lagi, ada topoisomerase, ada apa lagi ya? Ada ligase juga, ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, pertama kita kenalan dulu sama si topoisomerase. Nah, jadi DNA itu kan dia menggulung seperti ini ya. Kalau kita ilustrasiin. Oke. Dan dia diikat oleh protein histon, ya. Jadi dia ini bentuknya kayak awalnya itu kan DNA itu terkemas dalam kromosom, dia berbentuk kromatin juga bisa, benang kromatin itu membentuk gumpalan dengan histon, ya. Nah, topoisomerase bertanggung jawab dalam proses dimulainya pembukaan double helix DNA. Lebih tepatnya dia lebih ke bagian mulai dari membuka kumparannya itu sampai dia menjembreng si DNA itu. Nah, dibilang ini, tegangan ikat pada struktur gulungan double helix DNA dapat dipatahkan dengan nicking. Nicking ya, di mana nicking yaitu salah satu untai DNA tunggalnya yang di nicking. Topoisomerase 2. Nah, jadi ternyata si topoisomerase ini ada 2 juga nih, topoisomerase 1 dan 2. Topoisomerase 1 yang tadi nicking untai DNA-nya, lalu kemudian topoisomerase 2 itu nicking untai DNA yang untai DNA, gimana sih topoisomerase 2 menoreh untai DNA dua-duanya. Ini gimana nih maksudnya nih? Saya juga bingung nih sama katanya topoisomerase 1 dan 2 tetap berikatan dengan DNA setelah nicking. Oke. Jadi dia setelah dilakukan si penorehan yang dibilang nicking tadi itu, dia tetap nempel, tetap ada. Nah, yang saya pahamin ya, si topoisomerase ini, dia lebih ke menghasilkan untai DNA yang tadinya dia menggumpal dengan protein histon itu, dia jadi lebih
kelihatan double helixnya. Nah, nanti enzim yang selanjutnya ada yang disebut dengan helikase yang menyempurnakan proses membukanya double helix. Jadi si helikase inilah yang jadi topoisomerase ini dia tadi membantu pembukaan double helix, tapi prosesnya itu disempurnakan oleh si enzim helikase. Tadi yang di video helikase yang warna merah, inget nggak? Yang melepas untai DNA-nya itu, yang katanya itu untuk menghancurkan ikatan hidrogennya antar basa nukleotidanya. Seperti itu. Setelah gulungan supercoil itu dihilangkan oleh topoisomerase. Nah, sebenarnya yang di-highlight cukup topoisomerase itu untuk melepas gulungan supercoil. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pelepasan ikatan hidrogen sehingga membentuk untai tunggal DNA itu oleh si helikase ya. Lanjut, enzim selanjutnya ada DNA polymerase. DNA polymerase ini ya, itu mengkatalisis pembentukan ikatan hidrogen antar nukleotida baru yang akan membentuk untai baru dengan nukleotida pada untai DNA lama yang berfungsi sebagai pencetak atau template. Kemudian mengkatalisis reaksi antara 5 aksen pada nukleotida baru dan 3 aksen OH bebas pada polinukleotida yang sedang dibentuk. Kemudian sebagai hasilnya untai baru DNA hanya dapat bertambah panjang pada arah 5 aksen ke 3 aksen. Garis bawah ya, untai DNA baru dibentuk hanya dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, terdapat beberapa bentuk polimerase DNA, yaitu DNA polimerase 3 yang bertanggung jawab dalam proses sintesis untai DNA baru. Nah, sebenarnya highlight dari fungsi DNA polimerase ini adalah yang ini nih, mensintesis untai DNA baru. Udah cukup satu kalimat ini doang ya, harus dipahami. Ini penjelasan panjang lebarnya. Nah, jadi di dalam proses replikasi ini, aktor utamanya itu adalah enzim si DNA polymerase. Karena DNA polymerase itu dialah yang mensintesis DNA baru. Jadi yang lain tuh posisinya kayak aktor pendukung. Kayak gitu ya. Nah, hebatnya lagi, tidak hanya mensintesis DNA baru, si DNA polymerase ini ya juga memiliki aktivitas yang kita sebut dengan proofreading. Proofreading artinya apa? Proses pembacaan kembali atau pengecekan kembali. Itulah hebatnya si DNA kita. Fungsinya proofreading apa? Yaitu untuk mengecek ada salah copy nggak ya? Ada salah baca nggak ya? Ada kalau salah copy atau salah tempel yang harusnya A berikatan dengan T, G berikatan dengan C, mungkin nggak ya ada yang G berikatannya malah sama T atau berikatannya sama A. Kayak gitu. Itu dia yang disebut dengan mekanisme proofreading pada DNA polymerase. Oke, nah ini tadi yang si arah replikasi hanya terjadi pada 5 aksen ke 3 aksen. Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, enzim-enzim lainnya ada apa lagi? Ada banyak lagi ya. Ada primase, ligase, dan single-stranded binding protein. Single-stranded binding protein ini tadi kita sebutnya SSB. Primase dulu. Primase bagian dari agregat protein yang disebut dengan primeosom. Enzim ini berfungsi untuk menempelkan primer RNA pendek ke untai tunggal atau single stranded DNA. Nah, ini intinya adalah ini. Menempelkan primer RNA. Oke. Di endingnya, primer RNA ini akan dibuang oleh yang kita sebut dengan RNase. Nah, kalau ada kata-kata RNA seperti ini biasanya tugasnya untuk menghilangkan. Ada DNase, RNase, berarti itu untuk menghilangkan RNA, untuk menghilangkan DNA. Oke, akan dibawa oleh RNase, dan gap atau tempat lowong ini akan diisi oleh kerja DNA polimerase 1. Lanjut, ligase. Tadi di video ligase dia bilang apa? Ligase itu temennya adalah glue atau lem. Tugasnya adalah tukang lem, enggak ya? Tukang nyambungin ikatan, ya. Jadi ketika sudah ditempelin si G, misalnya pasangannya komplementernya si C, udah dilakukan oleh DNA polimerase ya. A pasangannya si T, dia kan udah mulai udah mulai punya pasangannya. Tapi itu belum saling menempel. Tempelannya lewat ikatan hidrogen ya, kita udah belajar. Nah, yang bagian si nempelin ini itu adalah fungsinya si
enzim ligase. Lalu si single stranded binding proteins apa? Single stranded binding proteins ini gunanya untuk menjaga stabilitas dari replication fork. Yang tadi si replication fork udah dibikin sama topoisomerase dibantu dengan helikase, si SSB ini dia mengkeep agar dia tidak kembali nyatu lagi, karena kalau nyatu lagi nanti jadi berabe, nggak jadi replikasi ya. Nah, di mana dan bagaimana enzim DNA polymerase memulai sintesis? Yaitu ada yang kita sebut dengan start point, ya, adalah segmen pendek yang dikenal sebagai RNA primer. Jadi dia mulai dengan adanya RNA primer. Secara terminologi, primer menunjukkan perannya untuk memulai, atau to prime bahasa Inggrisnya, memulai sintesis DNA pada satu titik tertentu. Titiknya di mana? Di titik ORI, ya, origin of replication. Nah, primer ini terletak secara komplement terhadap DNA template oleh enzim yang kita sebut dengan RNA polymerase atau primase. Nah, DNA polymerase kemudian menambahkan nukleotida satu persatu dalam urutan yang betul, sehingga dia komplement, di mana A berikatan dengan T, kemudian G berikatan dengan C. Lalu bagaimana si DNA polymerase mengetahui basa mana yang harus ditambahkan? Nah, DNA polymerase digambarkan sebagai template dependent, ya, yaitu tergantung pada template atau cetakannya. Sehingga enzim DNA polymerase ini dia akan membaca sequence basa nitrogen yang di template DNA, kemudian dia sintesis komplementnya, konsep yang ATGC tadi. Nah, untai DNA template selalu dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen, yaitu dimulai dari ujung 3 aksen DNA, kemudian secara urut hingga ke ujung 5 aksen. Ya. Lalu, untai DNA yang baru dibentuk karena komplement dengan DNA template, maka pasti disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Ini gimana nih coba? Apa katanya? 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen, 5 aksen. Coba kita ulang ya. Untai DNA template selalu dibaca dari 3 aksen ke 5 aksen. Jadi pembacaan DNA template itu 3 aksen ke 5 aksen. Ya. Sementara pembentukannya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Kenapa? Nah, ini kayak gini nih. Ini ada DNA template. Ya. Ini ujung 3 aksen. Ini ujung 5 aksen. Dibacanya kan seperti ini. Ya kan? Kalau kita mensintesis, kita bikin komplementnya, karena dibaca dari sini, kita mulai start sintesisnya jadi dari sini juga kan. Tapi ini nggak bisa kita bilang 3 aksen, karena dia kan komplement, jadi ini harusnya ujungnya 5 aksen ke 3 aksen. Makanya ada kata-kata untai DNA yang baru dibentuk, ini nih, DNA yang baru dibentuk ini ya. Maka pasti disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Karena induknya 3 aksen ke 5 aksen, dia bersifat anti paralel. Ya, seperti itu. Oke, sudah mulai pusing. Ini dulu kalau saya mau cerita nih, dulu saya kalau di kuliah pas S1, kayaknya dari satu angkatan biologi 200 orang mungkin yang paham ini nggak nyampe 50 deh. Nah ini emang cukup pusing ininya. Apa tuh? Memahaminya pusing. Tapi kan zaman saya satu dulu nggak ada yang YouTube-YouTubean gitu ya. Jadi kita juga nggak, susah lah belajarnya, emang benar-benar dari baca buku gitu. Nah harusnya sih kalau di zaman yang serba canggih ini ya, dikit-dikit videonya ada di YouTube, ada di mana, bahkan ada yang sampai bikin konten-konten di TikTok ya, mata kuliah gitu. Semoga bisa semoga bisa lebih gampang lagi ya pahamnya. Nah, kita lanjut dulu nih. Replication fork. Replication fork itu disebut dengan garpu replikasi. Garpu, ini kayak garpu ya, kelihatan. Kayak garpu. Nah, secara tahapannya nih, sebenarnya itu dimulai dari si topoisomerase dulu. Jadi ini adalah enzim yang pertama nih, yang berperan. Kalau mau urut ya, topoisomerase tadi ya, dia bisa membentuk DNA itu menjadi lebih jelas gitu bentuknya, yang tadinya menggulung-gulung ya. Kemudian setelah si topoisomerase dia mulai
membentuk yang tadinya double helix menjadi seperti ini nih, ya, untai DNA-nya mulai dibuka. Ini dibuka ya. Yang biru ini segitiga. Ini adalah si helikase. Ini adalah enzim yang kedua yang berperan. Helikase tugasnya untuk membuka double stranded DNA menjadi single stranded DNA. Jadi ini double stranded DNA. Kemudian ini ketika dibuka jadi single stranded DNA. Gitu ya. Nah, setelah dibuka oleh helikase, siapa yang berperan? Ada yang disebut dengan single strand binding proteins. Ya, atau SSB. Gunanya simple, biar si single strand DNA-nya tidak nutup lagi. Yang si ungu ini. Jadi urutannya udah jelas nih, dari topoisomerase, helikase, lalu ada si single strand binding proteins. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ada si siapa? Terbentuklah ini, kita ini dulu ya. Selanjutnya ada si primase, DNA primase, DNA ligase, DNA polimerase, yang ini masih ada sisa nih, sekitar 3 lagi. Nah, ini kalau kita amatin ada leading strand dan lagging strand. Ini nanti deh biar jelas ya, di sini nggak jelas gambarnya gimana ya. Nah, barulah setelah tahapan ini tahapan yang dibuka dulu aja ya. Tahapan dibuka ini dikerjakan oleh si 3 enzim ini. Barulah nanti lanjut sintesis proteinnya ini. Sintesis untai DNA barunya ini. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya dulu. Di sini kurang ini, belum kelihatan jelas. Replikasi. Studi yang dilakukan pada genom organisme prokariot menunjukkan bahwa DNA memiliki 2 fungsi utama. Fungsi replikasi nih. Yang pertama adalah fungsi DNA dalam replikasi. Yang pertama yaitu sebagai template atau cetakan, yang kedua untuk menghasilkan enzim. Enzimnya apa? DNA polimerase dan protein-protein lain yang membantu untuk proses replikasi. Nah, replikasi DNA dapat dimulai pada beberapa situs sepanjang DNA template. Ya, masing-masing potongan yang dihasilkan digabungkan oleh DNA ligase. Nanti lebih lanjut kelihatan nih, kalau yang beberapa situs ini maksudnya apa. Replikasi DNA sirkuler dimulai pada titik khusus dalam lingkaran DNA yang mengarahkan terbentuknya replication bubble. Yang tadi itu, yang bubble-bubble itu biasanya terjadi pada DNA sirkuler. Lalu kemudian replikasi untuk molekul DNA yang linier ya dimulai pada titik yang spesifik yang kita sebut dengan original of replication atau origin, atau disebut dengan titik ori yang merupakan titik khusus untuk dimulainya replikasi. DNA juga selalu bereplikasi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen ya, karena dibacanya tadi dari ujung 3 aksen ke 5 aksen, jadi otomatis replikasinya dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, karena 2 untai DNA adalah antiparalel, ini berarti ada 1 untai sebagai leading strand dan ada 1 untai yang kita sebut dengan lagging strand, di mana terjadi replikasinya itu tidak secara kontinu kalau si lagging strand ini dia berbentuk fragmen-fragmen pendek. Coba. Maksudnya si leading strand dan lagging strand ini, lagging strand ini apa? Ketika dia terbentuk replication fork ya, kita kan tahu kalau si DNA itu kan dia untainya seperti ini komplementer ya. Nah, jadi ketika dia dibelah, yang DNA biru tua ya, ketika dia jadi single stranded, ada single stranded yang 5 aksen ke 3 aksen, single stranded yang pertama, ada single stranded yang dari 3 aksen ke 5 aksen. Seperti itu. Sementara kita tahu tadi ada aturannya yang bilang kalau pembacaan DNA itu dibaca dari 3 aksen ke 5 aksen. Seperti ini nih, 3 aksen ke 5 aksen, pembacaannya kan seperti ini. Sintesis untai barunya juga dari 5 aksen ke 3 aksen, seperti ini. Nah, coba lihat, coba bandingkan antara yang atas sama yang, saya bilangnya A sama B deh. Yang A sama yang B.
yang A yang ini, yang B yang ini. Coba bandingkan bedanya apa. Si A, ketika dia dilakukan sintesis dari 5 aksen ke 3 aksen, itu udah sejalan kan sesuai sama aturan tadi. Oh, dibaca 3 aksen, 5 aksen, disintesis dari 5 aksen ke 3 aksen. Si A nggak ada masalah nih. Dia bisa lanjut aja nih. Nah, si A ini kita sebut dengan leading strand. Sementara, kalau kita lihat dari si strand yang B, itu terjadi masalah. Masalahnya apa? Pembacaan dilakukan dari 3 aksen ke 5 aksen. 3 aksen ke 5 aksen, 3-nya di sini, 5-nya ke sini. Sementara garpunya bukanya dari arah sini. Nah, ini disebut dengan lagging strand. Nah, disinilah masalahnya. Kenapa dia disebut dengan lagging strand? Karena posisi ini. Jadi harusnya, proses pembacaannya itu harus tetap dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi, proses sintesis DNA-nya terputus-putus seperti ini. 5 aksen ke 3 aksen, 5 aksen ke 3 aksen. Seperti itu. Makanya, pada lagging strand, nah jadi proses pas dia habis buka itu, untai DNA-nya tuh nggak semudah itu untuk disintesis kayak langsung lanjut aja gitu, enggak. Beda, masing-masing untai itu beda cara sintesis DNA-nya. Nah, si leading strand enak ya, dia langsung aja nih, lolos gitu langsung yang birunya. Ya. Sementara si lagging strand apa yang terjadi? Dia harus satu-satu. Ini yang pertama, sintesisnya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Seperti itu. Ya. Jadi dia kayak fragmen. Ada fragmen 1, fragmen 2, fragmen 3. Nah, fragmen inilah yang disebut dengan Okazaki fragmen. Jadi Okazaki fragmen itu terdapat pada lagging strand. Leading strand tidak punya Okazaki fragmen. Ya. Nah, ini lebih jelas tentang fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki, karena untai DNA asli atau template terdiri dari 2 untai DNA tunggal yang komplement atau antiparalel ya. Jadi dia ada 5 aksen, 3 aksen, di bawahnya 3 aksen, 5 aksen. Nggak bisa 3 sama 3, nggak bisa atas bawah karena dia posisinya antiparalel. Maka hanya satu untai DNA baru yang dapat mulai dari ujung 3 aksen ke 5 aksen. Yang kita sebut tadi apa? Si leading strand. Nah, sementara hanya satu DNA baru yang dapat mulai dari 3 aksen dari DNA template dan dapat bertambah panjang atau tumbuh secara kontinu ketika titik replikasi atau replication fork bergerak DNA template. Ya, ini si leading strand. Untai DNA yang lain harus tumbuh pada arah yang berlawanan sehingga dia harus membentuk fragmen karena dia harus tersintesis secara diskontinu. Dia tidak bisa lanjut. Lanjutnya mau kemana? Karena dia udah ujung kan. Tiap mau lanjut udah kepentok. Nah, itu yang disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, fragmen-fragmen ini nanti di ending akan dilem sama yang kita sebut tadi siapa? Ligase ya, yang ngelem ini, merekatkan fragmen-fragmen tadi. Itu dia. Oke. Nah, ini lebih lanjutnya nih. Nih, si leading strand ini nggak pernah ada masalahnya, lanjut gitu ya. Si hijau ini RNA primer, jadi ini kayak RNA primer ini tempat primer patokan untuk memulai sintesisnya. Sementara si lagging strand ketika replication fork-nya baru dibuka sampai sini misalnya, dia mulailah RNA primernya, sintesislah yang fragmen pertama di sini. Habis itu replication fork-nya udah buka lagi ke belakang, mulailah lagi dari sini lagi. Jadi begitu seterusnya. Nah, ini kurang lebih bentuknya nih. Jadi dia putus-putus. Ya. Nah, pada tahap terakhir adalah membuang RNA primer oleh kerja enzim dan kemudian mengisi kekosongan ini dengan deoksinukleotida sehingga menjadi untai DNA yang utuh. Oke, lanjut. Nah, ini replication fork tadi. Nih, masih diulang-ulang nih. Setelah dia membuka, muncullah si RNA primer ya untuk titik sintesisnya.
Oke, ini yang disintesisnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Ya. Nah, kebayangkan kalau kayak gini, 5 aksen ke 3 aksen, begitu yang ini ngebuka terus ke sini arahnya, pasti dia tinggal lanjut aja kan ke sini. Tapi kalau yang ini dia begitu dia disintesis dari ujung ke sini, ketika dia membuka ke arah sini, otomatis dia mentok di sini kan tahapan sintesisnya, makanya dia harus memulai primer baru di daerah sini lagi ketika nanti ngebuka. Seperti ini. Sini ngebuka mulai lagi di sini. Ngebuka mulai lagi di sini. Makanya jadi fragmen. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tadi udah sampai di topoisomerase udah clear, helikase clear, single strand binding protein clear. Lanjut ke tahap RNA primase. RNA primase itu menginisiasi sintesis dari strand yang baru, ya. Dibantu nanti sintesisnya itu. Jadi si RNA primase ini untuk inisiasinya, ya. Sedangkan untuk sintesisnya yang nambah-nambahin si T ditambahin sama A, G ditambahin sama C, C ditambahin sama G, yang tukang nambah-nambahin itu tuh, yang bikinnya itu si DNA polimerase. Ya. Lebih detailnya DNA polimerase tipe 3. Kemudian baru nanti di akhir ketika dia sudah si lagging strand ada Okazaki fragment, itu dilem sama si DNA ligase. Sebenarnya ada lagi sih yang kita sebut dengan apa tuh? DNA polimerase 1. Jadi ini kan sebenarnya kayak kok bolong nih. Dia sebenarnya nggak semata-mata dilem dengan si DNA ligase ini aja. Dia juga sebenarnya ditambahin nih. Misalnya kayak ada yang bolong, misalnya si A di sini belum ada pasangannya gitu ya sama si T harusnya ya. Nah, ini nanti ditambahin oleh yang kita sebut dengan DNA polimerase 1. Tapi itu versi rumitnya aja. Cukup diketahui aja hal yang itu. Oke. Sedikit lagi. Proses replikasi DNA pada semua organisme adalah proses yang sangat menakjubkan. Nah, total jumlah gen pada sel manusia, genom manusia diperkirakan sekitar 3 miliar pasang basa. Kebayang nggak? Jadi nih, intermezzo dikit ya. Genom, tahu genom kan ya? Genom biasanya kan kita tahu urutan genom itu kan keseluruhan DNA kita ya, keseluruhan basa nukleotida kita dibaca. Nah, untuk manusia itu ada yang namanya Human Genome Project. Nah, untuk diketahui nih, Human Genome Project ini itu baru selesai prosesnya kira-kira belasan tahun ya, kalau nggak saya lupa. Coba deh kalian googling Human Genome Project itu seberapa lama prosesnya untuk menyelesaikan pembacaan 3 miliar ini. Itu proyek besar, salah satu proyek besar dalam bidang kebiologian ya. Jadi dia sangat gede itu Human Genome Project itu. Nah, ini satu untai tunggalnya berisi 250 juta pasang basa. Itu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, dan baru selesai, saya lupa deh, itu baru selesainya kayaknya sebelum 2020 deh, baru selesainya. Bayangin, udah 2000 tahun manusia hidup, itu baru tahu genom komplitnya itu baru di tahun 2000-an, udah 2000 tahun, ya. Sekompleks itulah ternyata tubuh kita dirancang oleh Tuhan. Nah, yang lebih menakjubkannya lagi, nah ini, kecilnya kesalahan yang terjadi meskipun ukuran DNA manusia yang begitu besar. Nah, teman-teman tahu apa yang terjadi kalau seandainya terjadi kesalahan dalam replikasi DNA yang bermiliar-miliar itu? Ya, kesalahan itu, ya itu bisa fatal. Fatalnya contohnya apa? Genetik, tumor, kanker, macam-macam ya. Pokoknya intinya mutasi-mutasi DNA itu banyak ya. Akibatnya. Nah, kesalahan itu tuh cuma terjadi 1 dalam 10 atau 100 miliar DNA, bayangin. Itu benar-benar sehebat itu ya si DNA polimerase itu memproofreading DNA kita. Nah, itulah fungsi si DNA proofreading tadi.
Nah, proses replikasi DNA ini secara sempurna pada sel-sel manusia itu berlangsung beberapa jam. Bayangin berapa jam dia mengcopy sekian miliar ya untuk replikasi DNA yang sebesar ini dalam waktu yang hanya berapa jam. Memerlukan tidak hanya satu replication fork, membentuk beberapa replication bubble dan menghasilkan beberapa segmen untai DNA yang pada akhirnya disambung-sambung membentuk DNA double helix baru. Seperti itu. Itulah hebatnya si proses replikasi ini. Nah, dalam kaitannya dengan terjadinya kesalahan, makhluk hidup memiliki mekanisme DNA proofreading dan perbaikan yang dapat mengenali terjadinya kesalahan pasangan basa dan kerusakan DNA yang memperbaikinya. Nah, terdapat dua jalur perbaikan, yaitu ada base excision, yaitu memperbaiki basa yang tertukar dengan cara membuangnya. Jadi ada basa kelihatan aneh, satu dibuang ya oleh yang kita sebut dengan DNA glikosilase, lalu kemudian diikuti dengan membuang gugus fosfat yang terbentuk. Kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu nucleotide excision, di mana nukleotida di sekitar daerah yang rusak dibuang juga sebagai oligonukleotida. Jadi kalau terjadi perbaikan DNA ada dua cara. Kalau seandainya misalnya yang salah copy cuma satu huruf misalnya, digunakanlah yang si base excision, jadi dibuang aja. Diikuti dengan gula fosfatnya juga. Sementara si nucleotide excision ya, itu kalau terjadi kesalahan misalnya banyak kayak ada 2 atau 3 nukleotida, jadi dia langsung dibuangnya oligonukleotida, dibuang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kekosongan yang terjadi pada dua proses tersebut ya kemudian akan diisi lagi nih. Jadi nggak mungkin kan ketika nanti yang aneh itu, yang tidak cocok itu dibuang, dia kan sifatnya harus berpasangan ya si basa nukleotidanya. Nah, dia nggak boleh kosong nih, dia nggak boleh single, jadi dia harus diisi kekosongannya dengan si DNA polimerase serta dilekatkan lagi oleh DNA ligase. Nih, jadi DNA aja nggak boleh single ya, masa manusia single? Jangan sampai ya. Oke. Nah, si proses proofreading ini untuk teman-teman ketahui, kira-kira RNA punya mekanisme proofreading atau enggak? Ada tidak mekanisme proofreading pada RNA? Enggak ya. Jadi mekanisme proofreading itu hanya ada pada DNA.